Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Maison Salsabila Sugiana dari kelas 10 IPA 8. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang interaksi antar pelaku ekonomi atau circular flow diagram. Perlu diketahui bahwa interaksi antar pelaku ekonomi ini terbagi menjadi 3, yaitu interaksi antar pelaku ekonomi 2 sektor, interaksi antar pelaku ekonomi 3 sektor, dan interaksi antar pelaku ekonomi 4 sektor. Langsung saja kita ke pembahasannya. Seperti yang saya katakan tadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang interaksi antar pelaku ekonomi. Sebelumnya, mari kita lihat definisinya. Interaksi antar pelaku ekonomi, disebut juga dengan circular flow diagram, adalah interaksi antar pelaku ekonomi yaitu negara, konsumen, dan produsen. Interaksi diperluas dengan pemerintah dan masyarakat. Perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor menggambarkan dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Rumah tangga konsumen atau RTK sebagai pemilik faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan bertemu dengan permintaan faktor produksi yaitu rumah tangga produsen atau RTP. Interaksi terjadi di pasar faktor produksi, sedangkan di pasar barang terjadi interaksi antar perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. RTK menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Perusahaan menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Selanjutnya, perekonomian tiga sektor. Terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Peran pemerintah sebagai produsen dan juga konsumen. Pada sistem ekonomi liberal, peran pemerintah sangat kecil, sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, peran pemerintah sangat dominan. Di negara yang mengikuti sistem campuran, pemerintah ikut berperan, namun perannya hanya sebagai regulasi. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi didasari oleh motif mencari keuntungan sekaligus memenuhi kepentingan umum. Dorongan mencari keuntungan ini tidak terlepas dari kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Dengan kondisi penerimaan yang semakin baik, pemerintah akan memiliki sumber dana untuk membiayai pengeluarannya. Selanjutnya yang terakhir, perekonomian 4 sektor. Model perekonomian yang paling sesuai dengan kenyataan, yaitu bentuk perekonomian terbuka. Jadi perekonomian terbuka adalah adanya kegiatan masyarakat luar negeri dalam bentuk ekspor-impor dan pertukaran faktor produksi. Gambar di atas menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi negara yang tertutup sama sekali untuk melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain. Di dalam perdagangan internasional tersebut terdapat dua macam kegiatan, yaitu ekspor dan impor. Pembayaran dari kegiatan tersebut dilakukan menggunakan uang atau valuta asing yang disebut devisa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.